Menurut gue pribadi, COVID itu adalah bohong. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel gua, channel Paprilek 19. Oke guys, sini gua lagi bersama teman gua, sahabat gua, saudara gua, itu seorang motovlog juga, seorang YouTuber juga, Dimas Alwi. Hai Bambang, hai semua, assalamualaikum Bambang. Oke. Oke guys, mungkin sebagian dari kalian tahu, semua dari kalian penasaran sama siapa Dimas Alwi ini. Gue usah penasaran Cik, gue usah, beneran. Emang apa sih gak boleh? Siapa? Sombong amat. Kita langsung kenalan aja siapa dia dan kenapa dia udah mulai di YouTube. Padahal kan anak muda sekarang kan banyak yang nggak minat gitu di YouTube dan mereka menghabiskan waktunya lebih ke main game gitu, PUBG, Mobile Legends dan sebagainya. Dan sekarang anak muda sekarang ini kayak Dimas Alwi udah mulai nge-YouTube guys. Kita langsung saja mempelajari sejarah hidup dia. Oke. Siap. Pelajarin kayak apa aja. Oke, gimana? Jadi, lo mau tahu sejarah gua kan? Jadi gini, sejarah gua nge-YouTube itu awalnya karena ingin menghidupkan kreativitas dari kegabutan gue, ya. Siap. Intinya dulu sejarahnya gue itu nge-YouTube itu niat dan gak niat karena gue ingin menghilangkan kegabutan gue. Kenapa sih Dim lu gabut? Karena awalnya kenapa gue bisa gabut? Karena dikelarin oleh mantan, Pak. Mantan. Assalamualaikum. Mungkin mantan tuh nonton juga nih. Iya, mantan please. Ya, gara-gara lo. Makasih gue jadi kayak gini, Pak ya. Dan setelah gue kelar dari mantan, gue kan nge-YouTube tuh. Nge-YouTube awalnya gue pakai HP, Pak. Pakai HP. Lu tahu pakai HP lu ikat di pakai apa sih namanya? Pakai tali rafia tuh, ya. Jadi semua itu butuh proses ya Pak ya. Iya, jadi yang namanya proses YouTube itu nggak langsung bagus. Gue dulu nge-vlog itu pakai HP. Pakai HP lu ikat di helm. Lu bayangin. Gue pakai HP tuh, pas pakai HP diliatin orang-orang kan gila. Gue teriak-teriak di jalan. Halo mbak begini mbak, halo gitu. Pokoknya kan gila dan dari situ tuh kayak banyak tuh karena gue pakai HP banyak yang hina kayak orang-orang yang apa sih dia nggak jelas nge-vlog pakai HP katanya beli dong kamera. Dan di situ posisi gue masih SMA dong, karena di posisi masih SMA otomatis duit jajan aja masih nggak seberapa gitu loh. Kalau misalkan gue beli kamera gak mungkin gitu loh, seorang anak muda yang masih SMA, ketika itu gue masih SMA terus gue beli kamera itu nggak mungkin karena kamera itu mahal Bambang. Oke, jadi gini ya James ya, lo awal mula nge-YouTube-nya karena terinspirasi dari ditinggal mantan gitu ya? Iya, ditinggal mantan. Gue ingin memperlihatkan ke dia bahwa gue itu bisa sukses. Anjay. Ada. Terus lanjut ya sejarah gue ketika udah itu tuh gue sering nge-vlog pakai HP itu banyak hinaan, banyak yang menghujat, bahkan mantan gue pun lihat gitu. Gila, mantan gue ngeliat, lu bayangin Pak ya ketika lu lagi apa sih namanya lagi berproses, lagi pakai HP, diikat pakai rapia ke helm. Gila. Itu banyak hinaan termasuk dari mantan dan gue tetap berproses dari situ. Dan akhirnya mungkin karena gue udah mau masuk ke kuliah, gue berhenti dulu untuk sementara di tahun 2020 kalau nggak salah ya. Tahun 2020 itu gue kalau nge-vlog cuma beberapa doang gitu. Nah, selanjutnya kenapa gue sekarang hidup lagi untuk nge-vlog? Karena ya gue ingin membuktikan bahwa gue itu bisa sukses di YouTube. Siap. Gitu ya. Oke, siap. Jadi segitu aja sejarah lo di YouTube ya bisa. Yap. Oke, selanjutnya kita kan sekarang lagi viral gitu ya tentang COVID gitu James. Jadi gimana menurut seorang anak muda Dimas Alwi, pendapatnya tentang COVID gimana James? COVID. Jadi menurut gua, kalau menurut gua pribadi ya, COVID itu, mohon maaf ya, ini sesuai kepercayaan aja, bukan berarti gua mengajak kalian semua untuk tidak percaya dengan COVID. Menurut gua pribadi, COVID itu adalah bohong. Kenapa? Karena nggak masuk logika. Begini logikanya, gue banyak ketemu orang-orang yang di pinggir jalan kayak mohon maaf kayak orang-orang gembel, terus kayak orang-orang yang gila. Itu gue nggak pernah tuh dengar orang gila kena COVID.
orang rongsok kena COVID. Gue nggak pernah dengar, itu unik banget loh COVID itu. Sumpah, menurut lu unik gak sih? Bisa, iya unik gitu loh. Kalau misalkan COVID ini ada suatu penyakit, kenapa nggak kena semua gitu? Kena gitu lah, gitu kan. COVID ini karena nggak cuci tangan, hidup kotor gitu. Tapi orang yang rongsok, gue nggak pernah tuh dengar kalau orang rongsok kena COVID. Gue nggak pernah dengar orang gila kena COVID gitu. Jadi belum ada kasusnya gitu ya? Belum ada kasus. Atau mungkin kita yang nggak tahu, James? Bisa aja sih, tapi yang gue lihat pribadi, gue nggak percaya COVID. Walaupun gue menganjurkan untuk kepada kalian tetap pakai masker, karena yang namanya masker itu jaga kesehatan. Karena apalagi di Indonesia ini banyak polusi, banyak asap. Wajib tetap pakai masker karena menjaga kesehatan dada, pernapasan. Ya. Kesehatan itu juga penting ya. Asyap, itu dia. Gila. Oke, Dimas. Jadi menurut Dimas sendiri ini, menurut kan kita sebagai warga negara Indonesia juga bisa menyampaikan hak asasinya masing-masing ya. Nah itu. Bebas berpendapat gitu ya. HAM adalah HAM. Oke, ini menurut Dimas, soal Dimas Alwi. Oke, siap. Oke guys, begitu tadi penjelasan dari Dimas Alwi. Oke, selanjutnya kita akan menanyakan gimana nih pesan Dimas Alwi kepada kaum milenial sekarang, anak muda sekarang, supaya mereka semua bisa bangkit dari keterpurukan, menjadi bangkit dan bisa berkreativitas. Asik. Siap. Gue udah jadi orang sukses gini ya. Sombong amat. Jadi Kita sih sama anak muda saling ini mengingatkan, asik ya. motivasi gitu. Benar. Jadi begini buat anak-anak muda sekarang yang terlalu bucin dalam dunia perbucinan, gue minta nih ya buat anak muda nih, saran dari gue atau kritik dari gue ya, kalian tuh jangan terlalu bucin. Oke, bucin itu mungkin bisa aja, nggak apa-apa, terserah kalian, bukan berarti gue memperbolehkan. Oke, karena siap. sesuai kepercayaan agama masing-masing ya bro. Oke, pacaran atau bucin itu, jadi ini ya, kalian pengen bucin itu ya silahkan, tapi jangan berlebihan, jangan kayak ibaratnya semua itu lu kasih ke dia gitu. Karena ketika lu ngasih ke dia semua atau lu terlalu berharap ke dia, lihatlah pasti lu nanti menyimpan rasa sakit gitu. Asik. Kayak gue dulu pak ya, ujungnya gitu pak. Dan ketika intinya lu tuh jangan menaruh harapan yang berlebih kepada siapapun. Ketika lu menaruh harapan lebih kepada siapapun, itu akan menyebabkan lu sakit hati. Dan ketika lu terpuruk, dunia ini bukan berarti musuh lu. Ingat, dunia ini bukan berarti musuh lu, Bang. Siap. Yang musuhin lu tuh adalah orang-orang yang punya masalah itu sama lu. Bukan berarti orang-orang yang lain itu bukan berarti musuhin lu juga. Artinya lu bisa cari kehidupan yang baru dan bangkit. Lu jangan mikirin masa lalu lu atau kehidupan yang sekarang. Lu harus mikirin kehidupan yang akan datang. Karena hidup lo itu bukan sekarang doang, tapi nanti. Jadi kita melihat ke depannya juga. Iya bang. Siap. Nih, ketika lo, contoh ya, ketika lo motoran, lo ngeliat ke belakang atau lihat depan. Kalau misalkan hidup lo cuma ngeliat ke belakang, ibarat motor, lo pasti yang namanya kalau misalkan ngeliat ke belakang terus, nabrak nggak? Celaka nggak itu? Kalau misalkan lo dalam hidup cuma ngeliat belakang, nabrak, celaka. Jadi yang lalu biarlah berlalu gitu. Nah itu bener, pinter nih Bang Bagaimana kita Rati. bisa bangkit dan mencoba mencari sesuatu hal yang baru gitu ya. Sip, mantap. Siap. Mantap jiwa emang. Babang ini mantap. Oke, siap. Mantap Babang. Jadi gitu aja pesannya Iya. buat kaum milenial sekarang. Oke teman-teman, Bangkit. mungkin segitu aja teman-teman vlog kita hari ini atau pembicaraan kita hari ini bersama Dimas Alwi. Baik. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi contoh bagi kalian semua untuk bisa bangkit ke depannya. Oke, siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.